Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita bertemu kembali di minggu akhir pekan hari ini. Kami harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024, kita berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan untuk kita 1 Musa 37 ayatnya ke-22 atau Kejadian 37 ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Akub ni ninna si Ruben mandok nesida unang duruson hamu mudar dabu hamu ibana tagunan tugodung na di halongonanon unang mangunai tangan muna tu ibana alai nai paluona ibana siang tangan desida asa di paula ibana tu amana. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seorang yang pintar mengatakan bahwa iri hati, kecemburuan membuat kita tidak mampu lagi melihat untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap seseorang. Kecemburuan, dengki, iri, sakit hati ini merupakan penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Karena apa? Karena ini adalah sudah berakar di dalam diri manusia. Hanya persoalannya adalah dipupuk atau tidak dipupuk, disirami atau tidak disirami. Bagaimana caranya sakit hati, iri, dengki ini mampu menjadi sebuah hal yang sangat mengerikan ketika kita diperhadapkan kepada seseorang yang lebih mencintai orang lain daripada mencintai dan mengasihi kita. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Mereka merasa bahwa Yusuf lebih disayangi orang tuanya, terkhusus bapaknya, daripada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga banyak hal yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf sendiri agar dia dimusnahkan, bahkan tidak dihitung lagi sebagai keturunan dari bapaknya. Inilah yang membuat banyak cara yang dilakukan oleh saudara Yusuf untuk membuangnya, bahkan juga menghancurkan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kecemburuan inilah yang menjadi hal yang harus kita hindarkan sehingga kita mampu melihat dan melakukan hal-hal yang baik yang mampu kita cerna untuk kepada orang lain. Ini juga membuktikan bahwa kecemburuan itu membawa kita kepada sesuatu dosa atau hal yang mengerikan di luar dari prediksi kehidupan dan apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, walaupun ada rasa cemburu, ada rasa dengki di seluruh saudara-saudara Yusuf, tetapi Ruben merasakan bahwa ada hal yang mengganjal dalam hatinya. Bagaimana supaya Yusuf tidak jadi untuk dibuang, bahkan untuk dibunuh oleh saudara-saudaranya yang lain. Hatinya bergetar oleh karena hal-hal buruk yang ingin menyapa saudaranya. Bahkan dia mengatakan bagaimana agar Yusuf sendiri dikembalikan kepada bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ketika ada kecemburuan, sakit hati, dengki dalam diri kita yang tidak mampu melihat kesuksesan, kemampuan orang lain lebih dari kita, hal-hal buruk akan menghancurkan diri kita. Bahkan kita memikirkan bagaimana untuk memusnahkannya
supaya tidak menjadi lawan yang harus dihancurkan. Ini juga terjadi di dalam kehidupan kita, persaingan yang semakin ketat, pergumulan yang semakin hebat, bahkan kita menjadi manusia-manusia yang berbulu domba, yang mampu beraplikasi atau mampu dalam kehidupan sehari-hari menyapa, padahal akhirnya kita membunuh dan membuang orang tersebut. Ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kiranya kasih Tuhan mengetuk hati kita, sehingga kecemburuan, dengki, dan iri hati tidak menguasai kita, agar kita tidak jatuh di dalam dosa dan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, biarkanlah orang melakukan sesuatu yang menurut dia mampu dilakukan. Jangan ada cemburu di dalam kehidupan kita. Persoalannya Tuhan memberikan kita masing-masing kelebihan dan juga keterbatasan, sehingga kita pakailah keterbatasan itu menjadi sebuah hal yang baik, sehingga tidak ada lagi kecemburuan dalam hati dan pikiran kita terhadap orang lain. Jangan cemburu terhadap orang lain, itu tidak akan membentukmu menjadi manusia yang berguna, tetapi tetaplah berkarya. Pakailah kekurangan dan kelebihanmu, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu, saudara yang terkasih, cemburu akan menyakitimu, cemburu akan menyakiti orang lain. Maka bersyukurlah atas segala sesuatu yang ada padamu, dan tetap berkarya di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersekutu saat ini Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kami diingatkan bagaimana kecemburuan sering menghantui kami, bagaimana persaingan yang sangat ketat sering menghantui kami, sehingga kami sering berbuat hal-hal yang bodoh, berbuat hal-hal yang tidak berguna, dan yang sering menyakiti Tuhan, bahkan menyakiti sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kekurangan dan kelebihan kami menjadi warta kami, menjadi orang-orang yang berguna di dalam Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.